pengen mempraktikkan cara desinfeksi dan sterilisasi. Yang pertama-tama kita harus pisahkan alatnya terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke tahap desinfeksi dan sterilisasi alat, kita harus mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan terlebih dahulu, seperti sarung tangan rumah tangga untuk membersihkan alat makan, tetapi saya tidak mempunyainya, jadi saya menggunakan handscoon bersih. Kemudian lap kerja untuk mengeringkan alat-alat stainless. Setelah itu korentang untuk mengambil alat-alat yang sudah steril, kemudian handscoon bersih, kemudian indikator tape, tetapi saya tidak mempunyainya ya, jadi saya menggunakan lakban saja untuk memberi nama alat yang sudah disterilkan, memberikan keterangan waktu, tanggal, dan lain-lainnya. Setelah itu siapkan masker dan apron, tetapi saya tidak mempunyai apron, jadi saya ganti dengan kain. Setelah itu kita cuci tangan terlebih dahulu sebelum memakai sarung tangan. Sesuai tata cara yang ini sudah ajarkan ya. Setelah itu, jika sudah mencuci tangan, kita menggunakan masker terlebih dahulu. Jika sudah menggunakan masker, kita memakai apron. Jika sudah menggunakan apron, baru kita memakai sarung tangan rumah tangga. Karena saya tidak punya, maksudnya ya saya memakai handscoon bersih saja. Jika sudah memakai sarung tangan, kita pisahkan alat-alatnya terlebih dahulu. Seperti ini alat makan yang ada sendok, garpu, terus gelas, plato atau tempat makan, dan kita pisahkan yang infeksius. Lalu kita pisahkan alat-alat steril seperti bengkok. Saya menggunakan ini untuk contoh, bengkok, bak instrumen, dan pinset anatomis. Kemudian untuk alat tenun, saya menggunakan sarung bantal. Kemudian untuk alat BAK dan BAB, ini saya mengambil contohnya dari botol. Ini urinal untuk urin. Kemudian saya menggunakan piring ya untuk menjadi contoh untuk dispot. Setelah itu saya siapkan tempat sampah medis, kemudian tempat sampah non medis, klorin 0,5%, setelah itu Lysol 1-3%, kemudian laundry, dan bak untuk merendam alat makan yang infeksius. Setelah itu ada tote bag untuk menaruh
apron yang sudah digunakan. Kemudian ada tromol steril yang di dalamnya ada handuk untuk menyimpan alat-alat steril. Saya menggunakan kaleng ini untuk contoh. Nah, kita sudah mempersiapkan alat-alat yang untuk tahap desinfeksi dan sterilisasi. Selanjutnya kita desinfeksi terlebih dahulu alat makan. Jika di plato ada sisa makanan, kita buang ke tempat sampah non medis yang berplastik hitam. Kita buang terlebih dahulu. Kemudian begitu juga dengan plato bekas pasien yang infeksius. Jika terdapat sisa makanan, kita harus buang ke tempat sampah non medis. Setelah selesai membuangnya, setelah itu kita ambil gelas terlebih dahulu. Kenapa gelas terlebih dahulu? Karena dikhawatirkan jika plato terlebih dahulu, dikhawatirkan akan menimbulkan bau amis pada gelas. Jika terdapat air sisa di dalam gelas, kita buang ke wastafel terlebih dahulu. Jika sudah, kita basuh dengan air mengalir terlebih dahulu. Kita cuci dengan sabun. Jika sudah, kita keringkan dengan cara pronasi atau terbalik. Setelah itu kita ambil sendok dan garpu, kita bilas dengan air mengalir, kita sabuni, kita cuci, lalu bilas lagi dengan air yang mengalir. Setelah itu kita keringkan dengan cara terbalik atau pronasi. Setelah itu kita cuci plato, kita bilas dengan air mengalir, kita basahi dengan air mengalir, kita sabuni, kita cuci, lalu bilas kembali dengan air mengalir, lalu kita keringkan dengan cara pronasi atau terbalik. Begitu juga dengan alat makan yang infeksius, kita bilas dengan air mengalir, kita basahi dengan air mengalir, kita sabuni, kita cuci. Setelah itu bilas dengan air mengalir. Setelah itu kita rendam di bak yang berisikan air panas yang bersuhu 10 sampai 60 derajat Celcius selama 30 menit. Jika sudah, kita ambil kembali, kita keringkan dengan cara pronasi. Selanjutnya kita buka sarung tangan rumah tangga terlebih dahulu. Jika sudah, kita buang sarung tangan rumah tangga ini di tempat sampah medis. Kemudian kita cuci tangan terlebih dahulu. Jika sudah, kita selanjutnya memakai handscoon bersih.
Selanjutnya kita akan mendesinfeksi alat tenun. Ini alat tenunnya, kita menggunakan sarung bantal ya. Jika di alat tenun terdapat cairan tubuh pasien seperti darah atau yang lainnya, kita basahi terlebih dahulu. Kita sabuni atau kita kasih deterjen, kita kucek-kucek, lalu bilas lagi. Setelah itu kita rendam di dalam larutan klorin selama 30 Kita rendam di dalam larutan klorin 0,5% selama 30 menit. Jika sudah, kita ambil, kita bilas lagi dengan air mengalir. Setelah kita bilas dengan air mengalir lagi, kita kirim ke laundry. Kita masukkan ke dalam laundry. Setelah itu, kita akan mendesinfeksi sterilisasi alat stainless. Saya mengambil contohnya dengan memakai ini ya. Selanjutnya, jika di dalam bengkok terdapat kotoran pasien atau seperti kapas atau apalah gitu ya, kita buang ke tempat sampah medis. Setelah itu, jika di dalam bak instrumen terdapat cairan tubuh pasien seperti darah, dahak, atau lainnya, kita buang ke tempat sampah medis. Selanjutnya, setelah itu jika ada darah atau cairan tubuh pasien yang masih ada di dalam bengkok atau bak instrumen, kita cuci di dalam air yang mengalir. Kita cuci, kita sikat sampai benar-benar bersih. Jika sudah, kita lakukan dengan benda yang berbeda, tetapi caranya sama. Kita lakukan yang sama seperti tadi. Lalu kita rendam alat stainless ini. Kita bisa memasukkan ini di dalam klorin 0,5% atau di dalam Lysol 1-3%. Jika ini dimasukkan di dalam klorin 0,5%, kita tunggu dalam 10 menit. Jika kita masukkan di dalam cairan Lysol 1-3%, kita tunggu sampai 30 menit. Jika sudah 30 menit, kita angkat. Setelah itu, kita keringkan dengan lap kerja ini. Lap kerja ini fungsinya untuk mengeringkan alat-alat yang sudah kita bersihkan. Kita lap dengan lap kerja ini, kita lap secara keseluruhan sampai dia kering. Setelah selesai, kita masukkan alat-alat stainless ini ke dalam sterilisator. Saya menggunakan Numare untuk sterilisator, dan pertama-tama kita harus cek apakah sterilisator ini berfungsi dengan baik. Pertama-tama kita colokkan ke stop kontak terlebih dahulu kabelnya, lalu kita coba untuk pencet apakah ia berfungsi atau tidak.
Dan yang ketiga, kita coba cek apakah di dalam ada alat atau tidak. Karena di sini saya menggunakan lemari, dalam lemari sini saya sudah kosongkan, maka kita ambil alat yang sudah dibersihkan tadi. Kita angkat menggunakan tangan saja. Taruh alat-alat ini secara pronasi atau terbalik. Pisahkan alat-alat ini ya. Jika kita menggunakan yang bawah, yaitu dengan sinar UV atau sinar ultraviolet, waktunya 1 jam dengan suhu 180 derajat Celcius. Dan jika kita menggunakan yang atas ini yang atas menggunakan sinar ozon, suhunya 170 derajat, waktunya 2 jam. Kalau kita menggunakan yang bagian bawah, kita pencet lower. Dan biasanya yang atas itu digunakan untuk alat-alat yang berbahan karet. Dan yang di atas kita pencet upper. Lalu jika sudah, kita tunggu alatnya sampai waktu yang sudah kita tentukan tadi. Dan jika sudah, alat itu kita biarkan 5-10 menit agar alat itu tidak terlalu panas saat kita mengambilnya. Sambil kita menunggu alatnya sudah steril, kita menyiapkan duk steril yang ada di tromol steril ini. Kita mengambil duknya menggunakan korentang. Kita ambil menggunakan korentang. Apakah kita boleh memegang duk steril ini? Jawabannya boleh ya, asal tidak memegang bagian dalam. Dan jika sudah diambil, kita tutup lagi ya tromol steril ini agar mikroorganisme tidak masuk. Setelah itu kita buka. Kita buka terlebih dahulu. Jika sudah siap semua, kita saatnya mengambil alat karena sudah waktunya kita ambil. Hati-hati ya saat mengambil alat yang sudah steril. Hati-hati ya. Yang kita masukkan di sini hanya bak instrumen dan pinset anatomi saja karena bengkok sering digunakan.
Setelah ini kita rapikan terlebih dahulu. Ya, jatuh. Setelah itu kita bungkus. Ini taruh saja korentangnya. Kita bungkus menggunakan tangan. Jika alat-alatnya sudah diambil, kita saatnya membungkus alat yang sudah steril ini. Kita tidak menggunakan korentang ya, karena takut kena bagian dalamnya. Dan saat kita melipatnya, kita harus berhati-hati agar tidak mengenai bagian dalam. Kita harus berhati-hati sekali agar tidak mengenai bagian dalam. Lalu kita rapihkan. Setelah kita rapikan, kita gunakan indikator tape untuk merekatkan alat ini. Jika sudah dipakai indikator tape, kita tulis jenis dari alat tersebut yang ada di dalam. Yang ada di dalam tadi pinset dan bak instrumen, lalu tulis hari dan jam yang tadi kita sudah sterilisasikan. Saya tidak tulis karena saya menggunakan selotip, jadi saya tidak bisa menulisnya. Lalu jika sudah, jika sudah, simpan alat ini di penyimpanan alat. Jika alat ini belum digunakan sampai 7 sampai 1 minggu, jika alat belum digunakan di dalam penyimpanan alat, walaupun belum terbuka ininya nih, walaupun belum terbuka, jika sudah lewat waktunya, tetap harus disterilkan terlebih dahulu. Selanjutnya, jika sudah, kita akan mendesinfeksikan alat BAK dan BAB. Jika di dalam urinal terdapat urin, kita buang ke dalam superhawk. Dan jika di pispot terdapat feses, kita buang juga di superhawk. Jika sudah dibuang, basahkan urinal ini di dalam air yang mengalir. Kita cuci di dalam air yang mengalir, kita sikat-sikat. Untuk urinal kita bisa menggunakan sikat WC yang ada gagangnya. Kita masukkan, kita bersihkan. Jika sudah, kita bilas lagi dengan air yang mengalir. Kita bilas, jangan lupa tadi menggunakan sabun ya. Setelah itu kita cuci pispot sama dengan yang tadi, kita cuci, kita sikat-sikat. Tetapi untuk pispot kita balik, untuk dibalik dan dibuang airnya melalui yang bagian bawah tadi. Kita bersihkan, kita cuci di air yang mengalir.
Setelah itu kita rendam di larutan lisol 2-3% selama 10 menit. Kita rendam. Jika sudah direndam, kita angkat. Kita bilas lagi dengan air mengalir. Setelah itu kita jemur ini selama 2 jam setiap permukaan. Apa yang dimaksud 2 jam permukaan? Yaitu ini 2 jam dan yang ini 2 jam. Jadi setiap permukaan 2 jam sekali. Dan totalnya adalah 4 jam. Setelah kita jemur, kita posisikan seperti ini. Kenapa seperti ini? Agar tidak menjadi pembentukan jamur di dalamnya. Sudah selesai. Buka sarung tangan. Buang ke tempat sampah medis dan buka masker. Ini nanti saya buang. Lalu buka apron. Hati-hati dalam membuka apron, jangan sampai terkena bagian luar apron. Kita masukkan ke dalam keranjang tadi. Jika apron sudah dimasukkan ke dalam keranjang, kita cuci tangan terlebih dahulu di air mengalir. Setelah itu, jika sudah, cuci tangannya dengan 6 langkah yang sudah dipelajari. Jika sudah, cukup sekian cara desinfeksi dan sterilisasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, karena saya masih belajar juga. Sekian, terima kasih.